Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa dalam persekutuan doa keluarga dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Jemaat yang terkasih, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa kami andalkan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu di GKJ Wonogiri menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami di hari-hari yang kami lalui sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan berkat dan pertolongan kepada kami satu persatu, sehingga dari pagi sampai malam hari ini kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Bapak Surgawi, pada malam hari ini kami akan menerima sabda firman-Mu melalui persekutuan doa keluarga Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami, kiranya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami sehingga firman yang kami terima pada saat ini bisa kami rasakan dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami layak hidup di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, apabila di dalam kami akan menerima sabda firman-Mu, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan persekutuan doa untuk hari yang ketiga ini terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-17 yang demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan persekutuan doa pada malam hari ini diberi judul Pendidikan dimulai dari keluarga. Kelanjutan dari perenungan kita yang kemarin, kita belajar bagaimana Timotius sudah sejak kecil mengenal kitab suci. Rasul Paulus ingin agar Timotius tetap teguh dalam iman dan berpegang pada kebenaran yang telah diajarkan oleh neneknya dan ibunya. Ibunya Timotius adalah seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius memiliki iman yang tulus, ikhlas, seperti yang dimiliki oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Apa yang sudah diajarkan oleh neneknya dan ibunya menjadi dasar keyakinan iman Timotius. Kitab suci yang menjadi pegangan hidup Timotius itulah yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan Timotius.
Timotius memang mendapatkan banyak peneguhan dalam keyakinannya kepada Allah dan membawanya dalam iman kepada Yesus Kristus melalui Paulus, akan tetapi dasarnya sudah diletakkan dalam keluarga oleh neneknya dan ibunya. Jemaat yang terkasih, peran orang tua, juga nenek dan kakek di dalam keluarga menjadi sangat penting dalam meletakkan dasar iman. Sehingga pendewasaan iman seseorang akan terus dilanjutkan melalui peran guru sekolah minggu, pembina remaja dan pemuda, juga oleh pendeta. Dari sejak kecil, anak sudah diajarkan firman Tuhan di dalam keluarga, sehingga dapat menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Firman Tuhan yang akan menjadi penjaganya seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 yang demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Orang tua perlu menyediakan waktu khusus untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya dari sejak dini. Inilah investasi kekekalan bagi anak-anak dan tidak akan ada yang dapat merebutnya. Bagi generasi muda, menjalani kehidupan yang benar di dunia saat ini tentu tidak mudah. Mengapa demikian? Karena ada berbagai pengaruh melalui media sosial yang kadang memberi pengaruh baik positif maupun pengaruh yang negatif yang sangat sulit kita bendung. Ada banyak paham di dunia dan tantangan yang akan dihadapi, sehingga memerlukan dasar iman yang kuat untuk tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Pendidikan iman yang kuat dan mengakar tentu adalah kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar-tawar bagi generasi muda saat ini. Keluarga merupakan tempat di mana proses pendidikan seseorang dimulai. Keluarga merupakan tempat di mana anak-anak seharusnya mendapatkan bekal secara rohani. Peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya sangat diperlukan untuk meletakkan dasar-dasar iman. Dasar-dasar iman inilah yang digunakan dalam menghadapi tantangan kehidupan, sehingga dapat tetap hidup berpegang pada kebenaran. Seseorang yang memiliki iman yang teguh tidak diperoleh secara cepat atau instan, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Keluarga merupakan tempat di mana proses pertumbuhan iman dimulai. Berdasarkan teori psikologi tentang pertumbuhan hidup manusia, masa anak-anak adalah masa yang baik untuk menanamkan nilai-nilai hidup yang akan dibawanya sampai dewasa, bahkan sampai mati. Itu sebabnya ada pendapat yang menyatakan bahwa anak-anak usia 0 sampai 5 tahun atau yang sering disebut dengan balita adalah usia emas. Di usia anak-anak inilah perlu diisi dengan bekal hidup yang bernilai kekekalan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Paulus melaksanakan perannya dalam pendewasaan iman Timotius dengan baik
karena sudah ada dasar yang diletakkan oleh neneknya Lois dan ibunya Unike. Maka mari kita pun turut berlomba menanamkan dasar yang kuat bagi anak-anak kita, dimulai dari keluarga dan seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa kami antarkan. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kekal abadi selama-lamanya, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyampaikan sabda firman-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau pilih. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di setiap kehidupan kami, sehingga sabda firman-Mu yang kami terima pada saat ini bisa kami renungkan, kami hayati dan kami rasakan, sehingga kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak hidup di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian, kebijakan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami walaupun belajar secara daring bisa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar dengan baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik pula. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Adapun anak-anak kami yang sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan juga memberi pasangan hidup yang sepadan, sehingga ketika memasuki bahtera rumah tangga, anak-anak kami bisa merasakan damai, tentram di dalam keluarganya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Wonogiri, juga para majelis, komisi, bebadan, panitia dan simpatisan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong, sehingga semuanya bisa melaksanakan tugasnya untuk melayani dengan baik. Kesemua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tentu saja secara fisik mereka sudah lemah, tetapi kami percaya karena tuntunan Roh Kudus-Mu, para orang tua kami yang sudah lanjut usia secara iman akan selalu kuat karena bimbingan dan tuntunan Tuhan saja. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong dengan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga para pemimpin bangsa ini dalam melaksanakan tugasnya dapat menghasilkan kedamaian, ketentraman, kemakmuran kepada bangsa Indonesia. Terlebih pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan juga memberikan kebijakan, memberikan kekuatan kepada para dokter, tenaga medis, sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga apa yang dilakukan sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa para bangsa ini. Semua ini bisa terlaksana karena tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapak Surgawi, dan jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan doa pada hari yang ketiga ini, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, sehingga anak-anak kami, keluarga besar kami hanya bertekun kepada Tuhan saja. Bapak Surgawi,
apabila di dalam kami menerima sabda firman-Mu pada hari ini di dalam persekutuan doa Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021, ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah persekutuan doa pada saat ini dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan keluarga-keluarga kita untuk mendidik anak-anak kita. Tuhan memberkati. Amin.